Apa yang Abdul bayangkan ketika Abdul menjalankan ibadah puasa itu di Aceh? Kalau Ramadan tuh cara ibadahnya sedikit ada samanya di sini di Filipina. Bisa bahasa Aceh? Cuma beberapa kata-kata. Apa itu misalnya? Prehle, hanapeng, hanengnya. Soal makan gimana? Tempe kami nggak ada di situ. Oh, tempe di Filipina nggak ada ya. Tahu juga nggak ada ya. Tahu nggak ada. Sayur lodeh juga nggak ada. Gulai plik juga nggak ada. Nggak ada juga. Sambal nggak ada juga. Nggak ada. Kari kambing nggak ada juga ya. Ada. Oh ada ya. Tapi di Mindanao nggak ada cambuk kan? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, insya Allah jika Allah mengizinkan dan memberi kita umur panjang, bulan suci Ramadan akan segera kita jalani. Bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang paling mulia, 1000 dari 1000 bulan itu akan segera menyapa kita. Namun ada hal yang menarik di bulan yang penuh berkah itu. Selain kita diminta untuk lebih meningkatkan ibadah, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kewajiban-kewajiban serta ibadah-ibadah sunnah, kita juga punya kenangan-kenangan tersendiri. Bagi sebagian orang atau bagi orang perantauan, Ramadan tentu mempunyai suka duka. Ada kalanya bahagia, tapi ada kalanya sedikit merasa sedih, apalagi jauh dari orang tua. Benarkah suka duka itu ada? Atau bagaimana sebenarnya orang-orang di perantauan, apalagi antar negara, menjalani ibadah bulan suci Ramadan di negeri orang? Kenangan seperti apa yang tersisa dan membekas pada diri mereka? Kami mengundang satu anak muda asal negeri Filipina, persisnya di Mindanao. Namanya Abdul As-Sani Montaris Sidwar. Muntanisyawan. Saya tidak bisa bahasa Filipin. Assalamualaikum Abdul. Waalaikumsalam Pak. Ya, saya panggil Abdul ya. Ya Pak, boleh Pak. Ya, Abdul ini lahir pada 2 Juni 1998. Ya, dia merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Teknik Arsitek atau Arsitektur Universitas Kuala Banda Aceh pada semester 2. Begitupun menariknya, Abdul bersama 6 temannya mendapat program scholarship di SMA Sukma Kabupaten Pidi. Jadi total keberadaan Abdul di Aceh sudah 5 tahun. Nah, Abdul, ini kita insya Allah kalau ada umur panjang, Allah memberikan kita kesehatan lahir dan batin, kita akan kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Apa yang Abdul bayangkan ketika Abdul menjalankan ibadah puasa itu di Aceh? Menurut saya Pak, enak juga Pak, karena kalau kalau Ramadan tuh cara ibadahnya sedikit ada samanya di sini di Filipina Pak. Filipina, di Mindanao. Ya Pak. Cuman yang tarawihnya agak sedikit bedanya. Bedanya di mana? Kalau di tarawih di sini kan di Indonesia sekitar 20 rakaatnya Pak ya. Kalau di Filipina bisa 8 aja Pak. 8 aja. 8 aja.
Dan tambah witir 3 ya. tambah witir lagi. Berarti 11 ya. 11. Jadi mayoritas di Mindanao itu 8 ya. Iya Pak, mayoritasnya Pak. Oh iya. Terus yang lebih boleh juga Pak. Oh ya. Dan yang satu lagi Pak, waktu ini habis salat, kalau di sini ada yang salawat untuk Nabi. Kalau di Filipina Pak ini nggak ada. Cuman ini Pak, tasbih. Sebelum meminta kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, harus tasbih dulu. Itu subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. 33 kali. Iya. Oh itu ya, di sana begitu ya. Itu Pak. Abdul ingat nggak atau berapa kira-kira jumlah umat Muslim di Mindanao? Kalau jumlahnya Mayoritas ya. Aku nggak ingat. Tapi mayoritas ya. Di Mindanao ya Pak, mayoritasnya Islam. Islam ya. Tapi yang pulau lain, karena kan di Filipina Pak ada 3 pulau. Pertamanya Luzon, Visayas kedua, Mindanao itu ketiga. Itu tempat orang Muslim. Jadi di Luzon dan Visayas mayoritasnya bukan Muslim Pak, Kristen Pak. Kristen ya. Bagaimana Abdul bisa mendapat program atau scholarship ini sehingga bisa sekolah di SMA Sukma PD? Ada negotiation kayaknya Bapak kalau saya nggak salah, negotiation dengan organisasi di Filipina, di Mindanao tuh, organisasi yang satu organisasi sama ayah Pak. Jadi diminta ini, dibuka pengumuman gitu ya. Pengumuman siapa yang bisa, siapa yang mau ini yang scholarship untuk ke Indonesia. Ini di Sukma bisa ini hubungi kami gini. Jadi ayah kami ini diminta ini dua anaknya dibilang, saya dan adikku. Oh, adik juga di sini? Udah ada di sini. Oh, di sini. Berarti duluan Abdul ya? Iya. Itu ada seleksi, apa saja seleksi dulu untuk bisa kemari? Bahasa misalnya, bahasa apa aja? Bahasa yang bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kemudian bahasa Indonesia ada? Belum diminta. Tapi ini diminta sama kami aja belajar sebelum ke situ. Oh, sebelum ke Indonesia, sebelum ke Aceh belajar dulu di Mindanao bahasa Indonesia. Iya Pak. Berapa lama itu? Ini diminta belajar sendiri. Oh, belajar sendiri. Dan waktu kami ke situ Pak, 1 tahun belajar bahasa Indonesia. Dan 3 tahunnya belajar ini SMA di Sukma. Jadi sudah bisa lah ya. Jadi adik laki perempuan yang menyusul Abdul? Perempuan Pak. Oh, perempuan. Anak kedua. Sekarang kuliah? Enggak. Kuliah juga Pak. Kuliah juga di Jogja kayaknya Pak. Oh, Jogja. Jadi Abdul di Aceh, adik di Jogja. SMA-nya sama dulu, Sukma? Sama juga. Oh, jadi sama-sama produk Sukma di PD ya? Iya Pak. Abdul di Unsia, adik di Jogja, di UGM. UGM Pak, itu Pak, UGM Pak. Iya. Karena di Jogja juga ada universitas swasta tertua kan, Universitas Islam Indonesia kan, UII kan. Iya. Apa kenangan Abdul mulai dari SMA sampai ini? Ada nggak rindu untuk kembali ke Mindanao? Yang pertama yang saya rindu Pak, keluarga Pak. Keluarga ya. Karena waktu ibu kita ini menjaga kita, mencintai kita, beda kali di sini. Iya. Lalu untuk melepaskan rindu itu apa yang Abdul lakukan? Ini waktu kami kesini sering video call, dan salah satu guru kami juga di sini di Sukma tuh ada ini dibilang step parents, kayak ini mengganti sementara keluarga itu. Ini kasih motivasi kami, nggak apa-apa kalau kalian ini udah graduate ini bisa ini manfaat sama keluarga kalian. Tunggu aja sampai 4 tahun sampai selesai. Kenapa Abdul memilih fakultas arsitektur? Arsitektur Pak, karena salah satu
ini reasonku Pak, karena ini saya suka gambar. Yeah. Karena salah satu hobiku ini gambar Pak. Menggambar hobinya ya. Gambar. Dan yang kedua, waktu kami ada school visit di Sukma ke sini, saya bertemu abang-abang di Baitur Rahman, kalau saya nggak salah, yang masjid itu Baitur Rahman. Jadi saya bertemu abang-abang itu yang menggambar. Abang-abang asal Filipina atau abang-abang di sini? Aceh. Di sini, oh di Aceh. Aceh kayaknya. Dan saya melihat dia menggambar sketch ini, sketch tower tuh, dan saya tanya, abang apa pelajaran ini bang? Dibilang RC. Nah itu udah masuk dengan otakku, gimana kalau saya menjadi RC juga, RC aja, karena sama juga saya suka gambar. Jadi mungkin saya bisa ini. Insya Allah saya bisa menjadi RC Pak. Ya, tentu kan banyak kesempatan untuk tugas belajar ataupun peluang untuk belajar yang tadi Abdul sebut scholarship itu kan tidak mesti di Aceh, ya, Pak. Ada di Jogja, ada di Bandung dan lain-lain. Kenapa Abdul memilih Aceh? Aceh Pak, karena sebenarnya ada dua pilihan. Yang satu itu di Jogja. Nah ini karena nggak ada di situ karena nggak ada dikasih ini RC yang engineering. Cuman komunikasi kalau saya nggak salah. Jadi saya bilang saya di sini di UNCI aja, karena di UNCI ada RC-nya, dikasih RC. Ya, selain itu memang karena faktor agama tadi ya, keyakinan ya. Iya Pak. Apa kesan Abdul soal ibadah dan syariah di Aceh itu? Saya masih bisa mengikuti Pak. Masih bisa gitu ya. Karena karena kan kita harus Muslim, jadi semua aturan agama kita harus kita ngikuti Pak. Tapi di Mindanao nggak ada cambuk kan? Nggak ada Pak. Nggak ada cambuk ya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Tapi bukan berarti nggak ada cambuk di Mindanao boleh khalwat ya, nggak boleh juga kan? Nggak boleh juga ya. Abdul di sana belajar agama memang dari orang tua atau di madrasah atau di pesantren? Pertama keluarga, orang tua. Ya. Kedua madrasah Pak. Ikut madrasah ya, ikut madrasah. Ya. Jadi suasana madrasahnya, suasana keislamannya juga tidak beda. Jadi tidak begitu ya. Soal makan gimana? Kalau makan Pak, kalau kita berbedakan di sini dan di Filipina agak sedikit ini bedanya Pak. Bedanya di mana? Tempe kami nggak ada di situ. Oh, tempe di Filipina nggak ada ya. Tahu juga nggak ada ya. Tahu nggak ada. Sayur lodeh juga nggak ada. Gulai plik juga nggak ada. Nggak ada juga. Sambal nggak ada juga. Nggak ada. Kari kambing nggak ada juga ya. Ada. Oh ada ya. Ada, Kuah. kambing. Oh ya. Kuah belangong nggak ada ya. Kayaknya nggak ada itu Pak. Nggak ada ya. Kambing, manok. Manok. Kalau di bahasa Aceh manok. Manok apa lagi tuh? Kalau bahasa Filipin? Kalau bahasa Filipin manok juga. Manok juga. Manok ya. Sama gitu ya? Bukan. Manok. Oh manok ya Pak, manok. Manok juga ya. Cuma ada K di terakhir Pak, manok. Jangan-jangan dulu orang Aceh juga menyebarkan Islam sampai ke Mindanao ya? Katanya ada ulama-ulama Aceh dulu sampai ke Patani, ke Mindanao. Itu yang saya nggak dengar, pakainya ada. Ada ya? Karena Imam Syafi'i kayaknya sama. Karena ya? Imam kami itu juga kayak kalau saya nggak salah ada Imam Syafi'inya. Iya, jadi alirannya mazhabnya Syafi'i di sana. Syafi'i ya. Mayoritas di Aceh juga Syafi'i gitu ya. Ya. Nah, setelah S1 ini ada rencana lagi untuk ngambil S2? Ada Pak. Ada. Tetap di Aceh atau? Insyaallah. Tetap di Unsia ya. Nah, pengalaman ya. Mungkin waktu di Sukma itu kan boarding ya. Iya Pak, boarding juga. Setelah kuliah kan tidak boarding ya, tapi tinggalnya di asrama juga. Tapi agak beda ya. Agak beda. Karena kalau di Sukma Pak ini terlalu, kalau di bahasa Inggris itu strict. Banyak aturan ya. Lebih sekarang, karena sekarang ini kan ada COVID jadi nggak bisa keluar. Kalau di kuliah yang penting kamu nggak telat pulang jam 11. Oh di asrama, di Indonesia. Di Sukma salatnya mayoritas salatnya kalau di Sukma. Kalau kamu nggak salat
kamu masih bisa dapat ini punishment Pak. Punishment ya. Berdiri depan perempuan. Ya, tapi kalau atau sudah bersih kamar mandi. Tapi ini kan sudah menjadi mahasiswa, jadi grade-nya naik ya. Kalau dulu kan masih SMA. Nah, pengalaman selama di Aceh, hari-hari yang Abdul habiskan selama bulan suci Ramadan itu seperti apa? Apa itikaf di masjid atau gimana? Yang apa Pak? Selama bulan Ramadan di Aceh, aktivitas Abdul itu apa saja? Ini Pak, kalau saya ada waktu habis subuh baca Al-Quran Pak. Oh, di kamar. Ke kamar atau di musalla. Musalla, ya. Terus? Dan habis itu mendengar Al-Quran karena sunnah. Kalau musik yang ini agar ini kayaknya haram. Jadi kita dengar aja Al-Quran. Pakai ini ya? Iya Pak. Al-Quran dan habis itu tidur karena waktu ini puasa tidur ini kan Pak apa namanya? Ya ibadah juga lah. Ibadah juga Pak. Jadi, terus sampai jam berapa? Mulai jam berapa tidurnya? Tapi kalau dari pagi sampai sore kan bukan ibadah lagi itu namanya. Bukan ibadah lagi Pak. Ini Pak, siang sampai sore Pak. Siang sampai sore. Nah setelah itu buka puasa sering di luar atau di asrama? Di asrama Pak, karena udah biasa di asrama Pak. Oh enggak ke masjid misalnya ambil buka puasa di masjid lalu sholat maghrib berjamaah gitu? Kalau di Sukma ada yang kayak gitu Pak? Enggak, maksudnya ini sekarang setelah kuliah? Setelah kuliah? Kan banyak nih di Aceh di masjid-masjid kan disediakan untuk bukaan ya, orang berpuasa langsung sholat maghrib kemudian itikaf sebentar menunggu sholat isya kemudian langsung tarawih. Kalau bahkan ada yang buat tadarus langsung, nah itu banyak makanan itu kue, nasi semua bisa tuh ya. Bisa Pak. Paling nggak selama Ramadan kan perbaiki gizi ya. Iya Pak. Perbaiki gizi ya. Bisa bahasa Aceh? Cuma beberapa kata-kata Pak. Apa itu misalnya? Prehle, hanapeng, hanaineng, apalagi itu ya. Pajubu. Pajubu bahasa Aceh. Makan bahasa Indonesia atau Melayu. Bahasa Filipina makan apa? Mekain Pak. Mekain Pak. Mekain. Jadi beda beti lah ya, beda-beda tipis. Iya, makan mekam gitu ya. Iya Pak. Terus kalau uang bahasa Aceh peng. Bahasa Indonesia uang. Kalau di bahasa Filipina Pak pera Pak. Pera. Kayaknya saya menduga saya pernah baca satu referensi. Ada beberapa dulu ketika zaman-zaman dulu itu ada orang-orang ulama-ulama Aceh yang berekspansi ke Malaysia, ke Singapura, ke Filipina. Kayaknya memang dekat-dekat nih. Iya. Ya, ada mungkin ulama-ulama Aceh yang dulu mensiarkan agama Islam hingga ke Mindanao gitu ya. Nama juga dekat-dekat ya. Abdul, Saleh kayak saya gitu ya. Ya Pak. Abdul, Jalil. Sebenarnya ada nama Jalil di Filipina, Jalil, Muhammad, Muhammad Nasif, Muhammad Jeffrey, banyak. Kalau perempuan Nur biasanya. Ada Nur. Sebenarnya adikku Pak, namanya Shaina Nur. Shaina Nur. Ada Nur terakhirnya Pak. Tadi dia di UGM jurusan apa tadi kuliah? Komunikasi kayaknya Pak. Komunikasi. Kalau saya nggak salah. Jadi andai kata ini nggak COVID, ada nggak rencana misalnya Abduh pergi ke Jogja melihat adik atau adik yang datang kemari? Sekarang Pak, adikku ini lagi di Sukma karena mata kuliah adikku itu lagi nih daring. Jadi direktur di Sukma minta aja di situ aja. Di Sukma Sigli. Di Sukma. PD Pak. PD. Jadi dari Jogja sekarang karena lagi COVID, diminta dia untuk kembali ke sana membantu gitu ya. Tetapin di situ aja di PD aja dulu. Karena situasi COVID seperti ini. Iya. Nah, bagaimana berkomunikasi dengan kedua orang tua? Lewat ini Pak, Messenger Pak. Messenger. Messenger, Facebook. Video call nggak? Video call iya Pak, sering. Sering ya. Berarti tidak begitu sulit ya. Ya begitu. Yang penting lebih bagus kalau ini kita lihat personal Pak. Personal. Orang tua kerja di Mindanao? Iya Pak,
Kerja. Kalau saya ini ayahku farming Pak kalau di bahasa Inggris. Ya, petani. Tani Pak. Tani. Kalau ibu saya midwife kalau di bahasa Inggris. Ya, ibu rumah tangga. Ibu tangga Pak. Ya, adik nih yang di Mindanao ini setelah yang perempuan ini sekolahnya kelas berapa? SMA, SMP? SMA sekarang Pak. SMA, dua-duanya. SMP Pak, SMP. Satu SMA, satu SMP. Ada rencana juga untuk ikut program ini? Kayaknya nggak ada lagi Pak. Nggak ada lagi. Kenapa? Karena nggak ada, mungkin kalau ada opportunity mereka bisa. Nah kalau di Aceh ini kan setelah buka puasa, setelah orang tarawih malam kan banyak nih duduk-duduk di warung-warung kopi sampai tengah malam. Kalau di Mindanao tidur ya? Kalau di yang lain sebenarnya udah pulang, tapi sebenarnya juga ini tetap di luar. Tetap luar. Tadarus ya? Iya Pak. Baca Al-Quran di masjid-masjid atau di musola-musola. Seberapanya begitu. Tapi kebanyakannya di luar. Di luar gimana maksudnya? Ini ngobrol sama kawan-kawan Pak. Sama seperti di sini juga, ngopi-ngopi juga. Iya, ngopi, tapi itu bukan ngopi Pak. Ada tempat mereka ini untuk berkumpul, buat berbicara, tertawa. Nggak ada minum apa-apa, nggak ada minum air putih. Nggak ada. Nggak ada. Kecuali kalau mereka ini pergi ke tempat yang ini bisa beli ini. Karena di Filipina lebih di tempatku nggak ada warkopnya Pak. Nggak ada warung kopi. Nggak ada. Yang ada apa? Kafe. Kafe ada, tapi agar sedikit jauhnya di tempat kami. Di Mindanao tuh kamu tinggal kalau misalnya di Aceh ada Aceh PD, ada Banda Aceh. Kamu ini di mananya? Bukan kota. Yang kalau di bahasa Inggris province Pak. Ya. Iya. Artinya kan seperti di Banda Aceh, ada di Darussalam, ada di Brawi. Jadi Gampung Brawi, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Nah, kamunya di nama desanya apa itu? Malabang Pak. Oh, Malabang. Malabang Lana Desur Pak. Oh, jadi berapa kilometer tuh dari dari ibu kota Manila? Kalau yang Manila lebih jauh Pak, jauh kali Pak. Kalau naik pesawat berapa jam? Kalau pesawat sekitar 30 menit. Oh, dekat lah. Dekat. Antara Aceh dengan Medan gitu ya? Itu. Gitu. Tapi kalau naik jalan darat bisa 12 jam, 11 jam gitu ya? Tapi di Mindanao Pak ada juga yang kota ini yang kayak Filipina juga, besar. Oh, gitu. Namanya Davao City Pak. Oh, Davao City. Itu Muslim juga di sana? Ada yang Muslim, ada yang Kristen. Ya, sama seperti Banda Aceh lah ya. Iya. Ada Muslim, Kristen, Buddha gitu ya. Kalau Buddha itu saya nggak tentu karena nggak kalau di Banda Aceh Buddha juga punya, Hindu juga ada, iya kan. Malah di Banda Aceh juga ada Konghucu kan. Iya. Ya, jadi artinya lebih lebih plural ya. Iya Pak, lebih plural. Lebih plural. Lain kira-kira apa kesan terhadap makanan, apa terlalu pedas atau gimana? Kalau sebenarnya di Aceh saya merasa pedas makanannya Pak. Pedas. Yang sausnya saya merasa sedikit pedas. Karena di Filipina Pak ini nggak sering pakai pedas, yang paling pedas makannya nggak sering ini Pak. Enggak ya? Nggak terlalu. Dan yang ini yang sausnya bukan. Yang kecapnya kalau di sini Pak manis Pak kan. Kalau di Filipina kecap kami itu Pak ini asam. Asam. Asin atau asam? Rasanya asam Pak. Asam gitu ya. Nah, di kampus di Unsia belajarnya dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Inggris? Bahasa Indonesia Pak. Indonesia. Berarti kelas lokal ya, tidak kelas internasional ya. Tapi ada waktunya ini ditranslate sama guru-guru ini. Kalau saya tidak paham, tidak ngerti gitu. Langsung diterjemahkan gitu. Iya Pak. Sesama teman juga nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah Pak. Enak berarti tinggal di Banda Aceh. Enak ya? Gimana enaknya? Karena kita bisa dapat banyak kawan dan
Islamnya juga. Kita bisa belajar yang ininya, kebagusannya, perbedaannya, cara Islam di sini dan Islam di situ, di Filipina, dan dapat ilmu yang banyak, Pak. Banyak ya. Selain yang Abdul sebutkan tadi itu, apa yang sampai hari ini, apa yang membuat Abdul sangat terkesan dengan Aceh? Terkesan Pak itu banyak, Pak, sebenarnya. Kalau di sini, Pak, ini salah satunya makanannya ya. Dan ini kawan juga, Pak. Kawan gitu ya. Kawan. Karena di sini saya udah mendapat kawan juga, Pak. Dapat kawan ya. Iya, Pak. Dari berbagai macam daerah gitu ya. Iya, Pak. Kan Sukma itu ada di Pidi, ada di Biren, ada di Luxmawe. Iya, Pak. Kenapa pilih di Pidi? Karena itu yang ada ini di Sorokan. Oh, memang sudah diarahkan ke sana gitu. Arahkan ke situ. Karena dibilang itu yang masih baik. Oh, asramanya masih di Pidi masih lebih baik. Lebih baik. Yang lain mungkin sudah agak kurang baik. Iya, Pak. Oh. Ada selama 5 tahun ini pernah pulang ke Mindanao? Waktu kami SMA, ya pernah, Pak. Setiap ini habis semester, Pak, bukan semester, habis ini SMA 1 dikasih pulang. Berapa lama biasa di sana? Bukan hari, Pak. Habis ini kami menunggu ini. Oh, program berikutnya. Berikutnya. Nah, setelah kamu sampai di sana, mungkin duduk sama teman-teman. Ada yang nanya nggak Aceh itu gimana segala macam? Ada, Pak. Ada. Nah, kamu ceritanya seperti apa? Ya bilang ini agar sedikit sama kita. Islamnya juga Islam, Muslim. Tapi makanannya agar sedikit beda. Yang saya tadi bilang itu kita nggak ada tahu, tempe, segala macam itu. Tapi cara ini berkawannya agak sedikit sama kita. Tapi kamu nggak ada ceritakan soal cambuk kan? Nggak ada, Pak. Nah, sekarang selain Abdul ada berapa teman-teman dari Mindanao yang kuliah di sini? Yang temanku dari Mindanao, Pak, ini sekitar 6, Pak. 6. Kalau dari Filipina? Iya, Pak. Dari Filipina 4 laki-laki dan 2 perempuan. Dari yang lain nggak ada? Dari yang lain nggak ada. Jadi belum buat ini asosiasi atau perkumpulan belum ya? Belum, Pak. Kalau Malaysia kan ada nih perkumpulan mahasiswa Malaysia di Banda Aceh misalnya kan? Oh, iya. Atau Patani, tapi yang Filipina nggak ada, Pak. Jadi 6 sekarang ya? Oh, ada, Pak, ada. Apa namanya? Scholarship, Pak, namanya. Yang kami buat sendirinya, kayak, Pak. Berapa orang anggotanya, membersnya? Semua orang Filipina yang dari Sukma, Pak. Cuma 6 orang? Enggak. 6 orang tambah 3, 9 orang semua, Pak. 9 orang. Itu yang di Unsia berapa orang? 6. Itu Abdul di arsitek. Iya, Pak. Kawannya di mana? Yang satu lagi di teknik kimia, Pak. Teknik kimia. Terus? Yang dua laki-laki itu ini, Pak. Akuntansi, Pak. Akuntansi. Dan yang satu lagi yang perempuan perawat, Pak. Oh, perawat. Yang satu lagi yang perempuan, yang keduanya komunikasi, kalau saya nggak salah, Pak, juga, Pak. Iya, FISIP ya. Iya, Pak. Di FISIP Unsia ya. Iya, Pak. Komunikasi. Nah, kalau bulan Ramadan ada nggak misalnya kalian kumpul sesama-sama perantauan, sesama-sama Mindanao buka puasa bareng atau gimana? Ada? Kami belum pikir itu, Pak, tapi kayaknya ada, Pak. Ada ya. Biasa kan yang perempuan-perempuan ini kan bisa masak. Iya. Ada pernah masakan Mindanao? Waktu kami SMA ada, tapi sekarang kami lagi berpikir gimana, Pak. Apa makanan favorit di Mindanao? Di Mindanao, Pak, kalau saya ini adobo manuk, Pak. Apa itu? Kayak ada ini, Pak. Ada kecapnya yang warna hitam, tapi kecapnya di Filipina manis. Asam, Pak. Ayam gitu. Ayam. Kalau di Indonesia semur namanya. Masakan semur tuh.
Tapi ada yang campuran yang lain juga Pak. Apa itu? Ganja? Kayaknya ganja. Ganja? Bukan. Oh. Ini kalau di bahasa Inggris potato. Oh. Dan segala macamnya Pak. Tapi bukan ham kan? Bukan. Kalau ham itu haram Pak. Ya bagi kita haram, ya kan? Kalau bagi orang Kristen enggak haram. Iya. Baik Abdul, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pengalaman Abdul ini bisa menjadi pelajaran juga bagi teman-teman, baik yang dari Thai, ya, baik dari Kuala Lumpur, dari mana-mana. Memang sih yang menjadi anak perantauan tentu tidak ada senangnya kan, tapi harus dibuat senang. Karena Abdul kemari pun bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk belajar demi keluarga, demi negara. Sama seperti orang Indonesia juga ketika dapat tugas pelajar ke Manila atau ke Mindanao atau ke Filipina. Di Mindanao punya universitas juga? Punya Pak. Apa namanya? Sebenarnya banyak Pak, ada Polytechnic College, ada yang bukan Unipad. Sebenarnya banyak Pak. Banyak ya, tapi Abdul lebih tertarik untuk ke Aceh daripada ke sana. Ya. Betul. Baik Abdul, terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa lebih aktif beribadah. Amin. Memohon ampun kepada Allah, diberikan umur panjang, rezeki yang banyak. Mudah-mudahan Abdul juga diberikan jodoh putri Aceh. Sahabat Sisi Lain, itulah perbincangan ringan kami dengan Abdul, seorang mahasiswa asal Mindanao, Filipina. Ya, bagi Anda yang ingin undang Abdul untuk buka puasa, saya kira bisa. Nomor kontaknya ada di kami kok. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Makasih Pak. Yeah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.